Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurita Laura, NIM 22077035. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan presentasi tentang mata kuliah Ilmu Kesejahteraan Keluarga. Di sini saya akan menyampaikan satu masalah dalam keluarga, masalah kenapa peran dalam keluarga itu berfungsi tidak baik dan apa itu masalahnya. Di sini mencakup yaitu fungsi keluarga. Fungsi keluarga itu ada 8, yaitu 1. Fungsi agama, 2. Fungsi sosial budaya, yang ketiga fungsi cinta dan kasih sayang, yang keempat fungsi perlindungan, yang kelima fungsi reproduksi, yang keenam fungsi sosialisasi dan pendidikan, yang ketujuh fungsi ekonomi, dan yang kedelapan fungsi lingkungan. Di sini saya akan menyampaikan masalah pada fungsi sosialisasi dan pendidikan. Keluarga berfungsi sebagai sekolah dan guru yang pertama dan utama dalam mengantarkan anak-anaknya untuk menjadi panutan masyarakat luas dan dirinya sendiri. Di sini saya akan langsung lanjut dalam inti dari judul permasalahannya, yaitu perilaku menyimpang pada remaja. Perilaku menyimpang remaja merupakan masalah sosial yang sering muncul di Indonesia dalam berbagai bentuk yang sudah dianggap sebagai masalah yang cukup mengkhawatirkan. Dari akibat yang ditimbulkannya, beberapa perilaku remaja tidak lagi dianggap sebagai kenakalan. Biasanya sudah sampai pada bentuk perilaku yang melanggar hukum. Salah satu perilaku menyimpang pada remaja biasanya dilakukan para remaja seperti minuman keras, tawuran, pergaulan bebas, judi, membolos sekolah, merupakan perwujudan dari perilaku remaja yang melanggar norma-norma dalam sebuah masyarakat itu sendiri, sehingga timbul kekhawatiran akan terjadinya tindakan kriminal yang dilakukan oleh remaja itu sendiri. Persoalan ini terus berkembang hingga sekarang, apalagi permasalahan ini tidak didukung dengan tidak adanya aktivitas remaja yang positif, serta kurangnya pendekatan terhadap nilai-nilai agama pada mereka. Salah satu masalah sosial yang dikategorikan dalam perilaku menyimpang pada remaja adalah pergaulan bebas. Pergaulan bebas di kalangan remaja sudah mencapai titik mengkhawatirkan. Dengan demikian, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas tentang perilaku menyimpang pada remaja yang nantinya akan menjadi wawasan atau pengetahuan untuk kita semua agar dapat mengenal lebih dalam di keseharian kita. Maraknya perilaku menyimpang di kalangan remaja terjadi karena tidak berfungsinya sistem sosial di dalam keluarga dan tidak keharmonisan hubungan anak dengan orang tua. Oleh karena itu, perlu diupayakan bagaimana cara untuk membangun kembali fungsi tersebut dalam keluarga. Kejahatan anak-anak remaja ini merupakan produk sampingan dari 1. Pendidikan massal yang tidak menekankan pendidikan watak dan pendidikan anak. 2. Kurangnya usaha orang tua dan orang dewasa menanamkan moralitas dan keyakinan beragama pada anak-anak muda. 3. Kurang ditumbuhkannya tanggung jawab sosial pada anak-anak remaja. Wujud perilaku yang dilakukan para remaja dewasa ini yaitu seperti 1. Kebut-kebutan di jalan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan jiwa. 2. Perilaku ugal-ugalan, berandalan, urakan yang mengacaukan ketentuan sekitar. Membolos sekolah, pencurian, dan lain sebagainya kejahatan yang dilakukan. Berikut penyebab perilaku menyimpang pada remaja tersebut. Beberapa penyebab terjadinya penyimpangan seorang individu antara lain: 1. Ketidaksanggupan menyerap norma-norma kebudayaan. Seseorang yang tidak sanggup menyerap norma-norma kebudayaan ke dalam kepribadiannya, ia tidak dapat membedakan hal yang pantas dan yang tidak pantas. Keadaan itu terjadi akibat dari proses sosialisasi yang tidak sempurna, misalnya karena seseorang tumbuh dalam keluarga broken home. Yang kedua, proses belajar yang menyimpang.
Seseorang yang melakukan tindakan menyimpang karena seringnya membaca atau melihat tayangan tentang perilaku menyimpang. Hal itu merupakan bentuk perilaku menyimpang yang disebabkan karena proses belajar yang menyimpang. Yang ketiga, ikatan sosial yang berlainan. Setiap orang umumnya berhubungan dengan beberapa kelompok. Jika pergaulan itu mempunyai pola-pola perilaku yang menyimpang, maka kemungkinan ia juga akan mencontoh pola-pola perilaku menyimpang. Yang keempat yaitu akibat proses sosialisasi nilai-nilai kebudayaan yang menyimpang. Seiringnya media massa yang sering menampilkan berita atau tayangan tentang tindak kejahatan atau perilaku menyimpang, hal ini dikatakan sebagai proses belajar dari kebudayaan yang menyimpang. Yang kelima yaitu kurangnya perhatian dari orang tua. Yang keenam, lingkungan yang tidak aman. Selanjutnya, akibat dari perilaku menyimpang pada remaja. Berikut akibat dari perilaku menyimpang pada remaja yaitu 1. Seorang individu akan dikucilkan dalam kehidupan bermasyarakat karena semasa hidupnya telah melakukan serangkaian tindakan yang merugikan masyarakat sekitar. Yang kedua, seorang individu akan sulit mendapatkan pekerjaan yang layak dan tidak seorang pun mempercayai dirinya. Yang ketiga, seorang individu akan memperoleh sanksi sosial, yaitu diusir atau dibuang dari lingkungan masyarakat di mana dia tinggal. Yang keempat, yaitu menghancurkan masa depan pelaku. Yang kelima, menjauhkan pelaku dari Tuhan dan dekat dengan perbuatan dosa. Selanjutnya, solusi dari perilaku menyimpang pada remaja. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menekan terjadinya pergaulan bebas antara lain. 1. Pendampingan dan perhatian orang tua terhadap bimbingan anak. Sesibuk apapun orang tua dalam bekerja, sebaiknya dapat menyisihkan waktu untuk anak-anaknya. Perhatian orang tua sangat diperlukan, baik melalui pendampingan individu sampai pada mengenal kelompok atau teman bermain anaknya. Yang kedua, memperbaiki cara berkomunikasi. Memperbaiki cara berkomunikasi terutama dengan orang tua maupun dengan orang lain sehingga terbina hubungan baik. Karena keluarga yang kurang berkomunikasi dan berdialog akan menyebabkan rasa frustasi dan jengkel dalam jiwa anak-anak. Yang ketiga, memperbaiki cara mendidik anak. Keluarga mempunyai peran dalam pertumbuhan dan perkembangan pribadi seorang anak. Karena keluarga merupakan lingkungan pertama dari tempat kehadirannya dan mempunyai fungsi untuk merawat dan mendidik anak. Yang keempat yaitu memperbaiki dan meningkatkan peran sosialisasi dalam keluarga. Keluarga merupakan wadah di mana manusia mengalami proses sosialisasi awal, yakni suatu proses di mana manusia mempelajari dan mematuhi kaidah dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Itulah yang dapat saya sampaikan tentang materi tersebut. Berdasarkan apa yang saya paparkan di atas, maka dapat saya ambil beberapa poin penting sebagai kesimpulan, yaitu pada dasarnya pergaulan bebas di kalangan remaja bukan merupakan hal yang baru lagi. Namun sampai saat ini banyak penelitian yang menunjukkan bahwa perilaku menyimpang yang dilakukan remaja masih sangat tinggi, bahkan dikatakan mencapai titik yang mengkhawatirkan. Oleh karena itu, peran dan fungsi orang tua sangat menentukan terhadap perilaku remaja pada saat ini. Kita tidak bisa menyalahkan modernisasi yang sedang berjalan, tapi kita sebagai orang tua perlu kebijakan dalam menyikapi masalah tersebut. Terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan untuk menonton video saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.